Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Tentunya baik kan ya, sehat walafiat. Amin. Oke, perkenalkan dengan saya Yusuf Diantama. Di masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 di SMK Pancasila 3 Batu Retno. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai tips belajar efektif di masa pandemi. Kemudian tipsnya apa yang ada di sini nanti saya harapkan paling tidak bisa kalian terapkan di pembelajaran kalian di rumah kalian masing-masing ya. Sebelumnya mengenai latar belakang belajar di masa pandemi, yaitu dampak penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia membuat banyak sekolah meniadakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dan menggantinya dengan metode belajar jarak jauh di rumah secara daring dengan harapan dapat membatasi interaksi fisik secara langsung guna menekan penyebaran virus agar tidak semakin meluas. Proses pembelajaran kita ya secara daring itu mungkin sudah dilaksanakan kurang lebih sekitar 1,5 tahun yang lalu ya. Kenapa demikian? Alasannya juga pasti sudah tepat ya, yaitu untuk menekan penyebaran virus agar tidak semakin luas ya. Kemudian latar belakang yang kedua yaitu belajar secara daring tentunya memiliki tantangan tersendiri ya. Karena dianggap lebih bebas dan fleksibel, tetapi justru siswa dituntut agar memiliki komitmen dan juga disiplin untuk melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah. Selain itu, tentunya perangkat teknologi seperti gawai, HP, laptop, netbook, serta jaringan internet yang baik harus tersedia. Ya, seperti itu. Jadi, pada saat kita melakukan pembelajaran dengan online atau daring, ya, peralatan-peralatan yang disebutkan tadi itu harus selalu tersedia. Nah, kemudian ini adalah tips yang pertama mengenai belajar efektif di masa pandemi. Yang pertama yaitu adalah membuat jadwal pembelajaran. Jadwal pelajaran merupakan hal yang sangat penting pada saat belajar, yaitu sebagai pedoman belajar, membuat jadwal yang menarik, mudah dibaca, dan menempelkannya di tempat yang mudah terlihat. Nah, biasanya kalian itu nanti setiap awal pembelajaran itu pasti akan diberikan jadwal pembelajaran oleh mungkin wali kelas kalian ya. Itu nanti bisa kalian catat, bisa kalian pasang atau bisa kalian tempelkan atau mungkin di HP kalian atau mungkin di mana yang kiranya tempat strategis yang kiranya kalian nanti bisa mudah untuk mengingat jadwal pembelajaran ya, sehingga tidak ada mungkin jadwal yang terlewatkan ya, sehingga jadwal itu nanti setiap harinya itu kalian bisa mengamatinya, bisa melihat, sehingga kalian nanti siap ya untuk melakukan proses pembelajaran tipe daring. Kemudian yang kedua yaitu kelola waktu dengan baik ya. Belajar sesuai dengan jam belajar berdasarkan jadwal pelajaran yang diberikan oleh sekolah dan tidak menunda tugas pelajaran sehingga tugas tidak menumpuk di satu waktu. Biasakan fokus dan mengerjakan tugas di awal waktu. Nah, ini yang sering sekali saya lihat ya, bahwasanya setiap siswa itu diberikan tugas ya, itu banyak sekali yang mengulur-ulur waktu ya. Misalkan ini masih hari Selasa padahal dikumpulkannya mungkin masih hari Senin yang akan datang. Nah, jangan seperti itu. Jadi biasakan kalian itu tertib dengan penugasan-penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian ya. Misalkan kalian harus disuruh untuk mengerjakan besok ya, paling tidak hari ini planning kalian harus sudah selesai ya, sehingga nanti kalau misalkan besok itu kalian mendapatkan tugas kembali ya, paling tidak kalian sudah lebih ringan ya. Jadi jangan menunda-nunda pekerjaan ya, baik tugas ataupun pekerjaan apapun yang kiranya ditunda itu nanti pasti akan menumpuk dan akan memberatkan kalian. Itu yang harus kalian camkan pada diri kalian masing-masing ya. Oke, kemudian yang ketiga yaitu mencari tempat belajar yang nyaman ya. Tempat yang nyaman merupakan salah satu kunci agar belajar tetap fokus. Kita bisa mencari tempat seperti sudut rumah yang nyaman untuk belajar. Bila perlu kita bisa mendekorasi area meja belajar sekreatif mungkin untuk menambah semangat belajar.
ya. Jadi mungkin kalian biasanya belajar di ruang belajar khusus atau mungkin di kamar kalian. Nah, biasakan kalau misalkan kalian belajar di kamar kalian itu jangan di tempat tidur, ya. Itu nanti pasti apa ya? Kiranya nanti pasti akan menimbulkan rasa-rasa yang malas, ya. Nah, kalian harus bisa mendesain tempat belajar kalian. Mungkin di meja belajar kalian didesain sekreatif mungkin agar supaya motivasi belajar kalian itu bisa tumbuh kembali, ya, sehingga kalian memiliki semangat untuk bisa belajar lebih giat lagi, ya, seperti itu. Kemudian yang tips keempat yaitu siapkan perangkat yang dibutuhkan, ya. Persiapkan perangkat yang kita butuhkan, baik itu laptop, gawai, komputer, HP maupun sumber listrik untuk mengisi daya perangkat elektronik elektronik kita agar tidak kehabisan daya di tengah-tengah fokus belajar. Ya, jadi itu harus kalian pastikan, jangan sampai nanti pas kalian serius-serius, kalian fokus, ya, ternyata chargernya atau mungkin roll kabelnya untuk menyambungkan charger ke HP kalian, ke laptop kalian itu nanti sampai terputus. Nah, itu nanti kan pasti akan mengganggu konsentrasi kalian, sehingga paling tidak peralatan yang kiranya nanti mendukung harus kalian siapkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, ya. Pastikan juga perangkat kita terhubung dengan jaringan internet yang baik agar kita dapat mengakses aplikasi pembelajaran daring yang kita butuhkan tanpa adanya kendala, ya. Sehingga meskipun kita nanti juga sudah mempersiapkan charger, kemudian misalkan roll, ya, pastikan juga paketan data kalian, akses internet kalian itu juga terhubung dengan bagus, ya. Pastikan jaringan yang ada di tempat kalian itu juga tersambung dengan bagus. Itu. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, yaitu komunikasi dengan guru dan teman sekelas, ya. Maksudnya apa di sini? Meskipun kita belajar dengan jarak jauh dari bapak atau ibu guru, bukan berarti kita bebas bersantai, ya, dan menunda tugas yang diberikan. Tetap jaga komunikasi dengan guru dan teman sekelas. Nomor HP atau nomor gawai bapak ibu guru pasti nanti akan dibagikan ke kalian, ya. Di jadwal pembelajaran itu pastinya juga sudah ada, sehingga mudah ditemukan pada saat membutuhkan. Sehingga nanti kalau misalkan kalian itu nanti merasa kesulitan atau kebingungan, atau misalkan kiranya ada hal yang perlu ditanyakan kepada bapak ibu guru, mungkin kalian bisa langsung WA Pri, ya, WA Pri atau Japri itu biasanya kalau anak muda sekarang, ya. Jadi kalian bisa menghubungi langsung ke nomor yang sudah tertera, ya, agar supaya nanti apa yang kalian tanyakan nanti bisa tersampaikan langsung ke bapak ibu guru, ya, seperti itu. Kemudian yang keenam, yang selanjutnya yaitu jaga kebersihan dan kesehatan. Nah, ini yang terpenting, ya. Di saat pandemi COVID-19 ini, kebersihan merupakan salah satu hal yang penting. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan tetap jaga kesehatan dengan cara memberikan asupan makanan bergizi bagi tubuhmu agar tidak cepat terserang penyakit. So stay clean and stay healthy, guys. Ya, jadi kalian harus selalu menaati protokol kesehatan dimanapun kalian berada, dikarenakan sekarang banyak sekali virus yang menyebar di areal kita. Kita tidak tahu siapa yang membawanya, siapa yang terkena, sehingga kita harus bisa menjaga diri kita masing-masing, ya, seperti itu. Jadi itu tadi, ya, sedikit tips mengenai pembelajaran di era pandemi seperti ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang akan kamu dapatkan secara instan, karena semua hal yang baik ada proses dengan pengorbanannya. Jadi apapun dirimu, jadilah yang terbaik, ya. Jadi kalian harus percaya dan yakin pada diri kalian masing-masing bahwasanya kalian itu adalah bisa, ya, bisa dan yakin. Itu yang terpenting, ya, seperti itu. Oke, jadi mungkin sedikit tips yang bisa saya sampaikan seperti itu. Saya harapkan itu nanti bisa diterapkan di proses pembelajaran kalian di era pandemi seperti ini, ya. Ingat, tetap jaga kesehatan, jaga jarak,
jangan berkerumun, selalu menggunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Ya, salam sehat selalu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.